Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita buka kitab Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Sekali lagi, Filipi pasal 2 ayat 2 sampai dengan ayat 12 sampai ayat yang ke-18 maksud saya. Ulang lagi ya, Filipi 2, 12 sampai 18. Saya akan taruh ayat-ayat ini supaya kita bisa baca bersama-sama dari monitor. Firman Tuhan berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku." Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang ada pertanyaan bagi kita, ya. Ini pertanyaannya. Bagaimana orang Kristen harus menghidupi imannya supaya dapat dilihat oleh dunia ini? Pertanyaan ini harus kita renungkan. Bagaimana caranya orang Kristen menghidupi imannya supaya dilihat oleh dunia ini? Saudara, sebagai seorang guru, Paulus memberi perintah kepada orang-orang Filipi. Makanya namanya surat kepada jemaat di Filipi. Nah, penyelidikan atas ayat-ayat ini akan memberikan beberapa informasi penting. Yang pertama, ya, orang-orang di Filipi atau jemaat di Filipi adalah murid-murid yang dikasihi oleh Paulus. Dia mengekspresikan kasihnya dengan menyebut mereka saudara-saudara yang dikasihi atau beloved one, begitu ya. Nah, karena Paulus mengasihi mereka, maka dia memberikan perintah kepada orang-orang Filipi pembaca surat ini. Jadi ini satu ya, informasi yang kita dapat. Yang kedua, orang-orang jemaat di Filipi adalah murid-murid yang loyal, yang setia. Tadi kita temukan, mereka taat kepada pengajaran Paulus bukan saja saat Paulus hadir, tapi saat Paulus juga tidak hadir. Tadi kan ada kata-kata di situ. Kamu taat saat aku hadir, juga taat saat aku tidak hadir. Nah, yang ketiga, informasi ini penting lagi. Orang-orang atau jemaat-jemaat di Filipi menunjukkan sikap takut dan gentar.
Khusus bagian ketiga ini, saya akan jelaskan sedikit. Istilah takut dan gentar, kalau dalam versi bahasa Inggris, digunakan kata fear and trembling. Gemetaran, begitu ya. Takut dan gemetar. Atau reference and fear. Maksudnya apa kata-kata Paulus ini? Jadi kalau nanti Anda selidiki dalam terjemahan-terjemahan lain dalam bahasa Inggris, kata ini menonjol. Takut, fear, atau trembling, gemetaran. Nah, saudara, takut dan gentar ini adalah sikap kita dalam beribadah. Yaitu sebuah respek kepada Tuhan. Semua orang percaya harus punya sikap ini. Jadi Paulus sudah bilang tadi, yaitu respek kepada Tuhan, pemilik hidup dan pemberi keselamatan hidup ini. Kita bisa menjadi murid yang berhasil atau murid yang dikasihi Tuhan oleh karena kita punya sikap respek kepada Tuhan. Jadi takut dan gentar itu adalah sebuah respek. Coba taruh dalam pikiran kita. Takut Tuhan, gentar kepada Tuhan. Orang percaya atau murid Tuhan harus berkembang pada sikap ini. Memiliki sikap takut dan gentar kepada Tuhan. Begitu. Kadang-kadang kalau kita sudah sering baca Alkitab, kita sudah kehilangan rasa takut dan gentar itu, saudara. Hati-hati. Ini harus dikembangkan terus. Bahwa kita punya respek kepada Tuhan, kita takut akan Tuhan. Orang-orang pemuja-pemuja berhala, mereka takut pada dewa mereka, makanya mereka memberikan sesajen. Betul nggak? Kalau ada gempa bumi, mereka berikan sesajen. Karena, oh ini dewanya murka ini. Kalau ada gempa bumi, mereka pukul-pukul kentongan, tong 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 tong, supaya dewanya itu hatinya menjadi luluh, begitu kira-kira. Tapi kita tidak perlu seperti itu. Kita menunjukkan respek kita kepada Tuhan. Itulah murid-murid Tuhan. Nah, perintah Paulus di sini dikatakan kerjakan keselamatanmu. Tadi dikatakan, dia katakan apa? Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Saudara, atau dikatakan continue to work out your salvation with fear and trembling. Atau work out your own salvation with fear and trembling. Saudara, di bagian lain dikatakan work hard to show the result of your salvation. Obeying God with deep reverence and fear. Jadi keselamatan itu bukan kita lakukan, bukan work for your own salvation, bukan. Tapi work out, kerjakan, bukan melakukan untuk mendapat keselamatan. Ini beda ya. Tetapi keselamatan itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh karena kita sudah diselamatkan, maka kita akan mengerjakan keselamatan itu. Amin, saudara. Ini bedanya. Jadi keselamatan itu adalah hadiah dari Tuhan, bukan karena engkau berusaha. Jadi biar engkau pakai baju putih-putih di gereja. Saya tahu dulu itu orang-orang. Karena mereka tahu supaya kudus, bajunya putih semua. Kalau masuk gereja itu bajunya putih, ingat kan? Kita tidak ada aturan seperti itu. Kalau di gereja itu bajunya pasti putih-putih. Karena mereka pikir untuk mengerjakan, untuk mendapatkan keselamatan itu kita harus menguduskan diri. Tidak. Tapi keselamatan itu diberikan oleh Tuhan, lalu kita kerjakan. Dan mengerjakannya dengan berusaha keras.
Begitu. Jadi bekerja selama waktu masih siang. Kan saya bilang itu kan. Istilah waktu masih siang adalah masih punya umur. Mumpung Tuhan masih kasih umur, ya katanya mumpung. Tapi selama Tuhan berikan umur kepada kita, kita mengerjakan kemanusiaan kita, kita hidup sebagai manusia tentu tidak boleh melupakan tanggung jawab kita sebagai manusia, memaksimalkan kemanusiaan, kemudian mengerjakan keselamatan itu. Bukan mendapatkan keselamatan, berusaha mendapatkan keselamatan, tapi mengerjakan apa yang sudah Tuhan berikan. Menghidupi keselamatan itu. Bekerja keras, menunjukkan hasil dari keselamatan. Apa hasilnya keselamatan? Yesus sudah mati di kayu salib. Apa hasilnya dalam hidup kita? Ini harus kita tanyakan dan kita jawab. Dan Paulus katakan tadi, semuanya dilakukan dengan takut dan gentar. Begitu. Jadi semakin kita ikut Tuhan, semakin takut berbuat dosa. Karena kita takut kepada Tuhan. Semakin kita ikut Tuhan, semakin kita ingin melakukan sound doctrine. Kenapa? Karena kita respect terhadap Tuhan. Makanya sound doctrine itu harus terus kita pelajari. Karena dari mana kita akan mengerjakan keselamatan kalau kita tidak tahu sound doctrine itu. Teorinya kan selalu saya bilang bahwa ajaran yang benar menghasilkan umat yang benar. Ajaran yang benar menghasilkan praktek beriman yang benar. Ajaran yang alkitabiah menghasilkan hidup yang alkitabiah. Tapi kalau kita tahu ajaran yang benar tapi hidup kita tidak alkitabiah, nah ini aneh. Begitu. Jadi hasilnya harus berimbang. Tadi kan dikatakan work hard to show the result. Jadi harus ada result keselamatan itu apa? Begitu. Aneh kalau orang Kristen itu tidak ada hasil keselamatannya. Malah orang Kristen merusak keselamatan itu. Nah ini salah, saudara. Makanya Paulus memuji orang Filipi bahwa mereka telah mengikuti pengajaran Paulus. Entah dia hadir atau tidak hadir. Saudara, pengajaran itu harus menuntun hidupmu. Pengajaran sound doctrine adalah pengajaran Yesus, bukan pengajaran Wanda Dumai. Selalu saya katakan. Jadi, saya tidak ada urusan antara saudara mau mengikuti atau tidak. Saya menyampaikannya, apabila kita mengerti, maka kita akan melakukannya. Jadi kan saya tidak mengontrol. Gereja kita tidak mengontrol hidup saudara. Begitu, ada gereja yang mengontrol, mau menikah sama siapa harus di-approve sama pendetanya. Mau nonton film apa harus di-approve sama pendetanya. Saya nggak peduli saudara tiap hari mau nonton film di bioskop, nggak ada masalah. Itu urusan saudara. Hati nuranimu akan berbicara sendiri. Jadi hasil keselamatan itu akan terbukti dalam hidupmu. Begitu maksudnya ya. Ada gereja-gereja yang mengontrol saudara. Sampai di urusan pribadi dikontrol. Tidak. Tapi kita mempunyai respek kepada Tuhan. Dan respek itulah yang akan kita hidupi. Jadi Paulus bilang, tanpa saya hadir atau tidak hadir, saya tahu engkau mengikuti sound doctrine. Jadi sound doctrine itu selalu akan hidup di dalam kehidupan murid-murid Tuhan. Amin. Mari katakan, sound doctrine hidup dalam hidupku. 1, 2, 3. Sound doctrine hidup dalam hidupku. Iya, jadi sound doctrine itu akan selalu hidup, selalu dilakukan, selalu diteruskan oleh murid-murid Tuhan. Kalau saya teruskan sound doctrine itu kepada teman-teman yang ada di Belanda, maka mereka akan hidupi sound doctrine itu, maka orang di Belanda akan penuh dengan sound doctrine. Saya percaya itu, amin. Kalau saya teruskan sound doctrine kepada orang-orang yang di Manado, orang yang di Manado akan hidup dengan sound doctrine itu, maka di Manado akan penuh dengan sound doctrine. Itu tujuan kita. Begitu. Bukan mengikuti prinsip-prinsip manusia tertentu. Tidak. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan benar kita akan lakukan, kita fight untuk hal itu. Kalau memang salah, katakan salah, saudara. Kalau memang sesat, katakan sesat. Jangan ragu-ragu, jangan berkompromi. Begitu. Nah, saudara jadi murid-murid Tuhan meneruskan. Nah, sekarang bagian berikutnya yang ingin saya jelaskan. Filipi 2 ayat 16. Ini yang khusus kita akan lihat sesuai dengan tema holding fast the word of life.
Dikatakan begini, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Filipian 2:16, ESF katakan begini, holding fast to the word of life, so that in the day of Christ I may be proud that I did not run in vain or labor in vain. Paulus sebenarnya bilang begini, jadi saya mau apa yang saya lakukan tidak sia-sia terhadap kamu. Makanya kamu harus holding fast. Nah, untuk mengerti Filipi 2 ayat 16, kita harus lihat ayat 15. Dikatakan begini ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah, yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hati dan yang sesat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, Paulus itu keras sekali. Jadi kalau ada orang yang bilang sound doktrin keras, ya saya meniru dari Alkitab. Bukan berarti saya orangnya emosian. Tidak, saudara. Alkitab bilang bengkok hati. Lihat, keras sekali ini. Bukankah Alkitab bilang bengkok hati, sesat hati. Oh saudara, keras saudara. Jadi betul itu Pak Ferry bilang sound doktrin itu keras. Jangan rapat-rapat sama sound doktrin kalau tidak tahan. Jangan saudara digigit sama sound doktrin itu. Keras saudara. Mau lihat di dalam bahasa Inggrisnya dibilang apa ini? Dibilang dalam bahasa Inggris saudara, mengenai kata bengkok hati itu dibilang itu apa? Mana dia itu? Sebentar. Dibilang crook and twisted. Itu crook dalam bahasa Inggris itu kata yang paling jelek sekali. Dikatakan crook and twisted. Hati yang mudah sekali, itu hatinya itu apa itu? Dolak-dalik. Omongannya tidak bisa dipegang gitu. Ngomongannya itu seperti karet gitu, dilempar mental sana mental sini. Tidak seperti itu, lihat. Jadi jangan bilang, oh ini pendeta Wanda ini dia kalau ngomongnya keras, bukan karena dia juga suka berteriak, tapi memang keras katanya firman-Nya. Saudara, kan saya cuma meniru dari Alkitab, dikatakan bengkok hati. Orang di dunia ini hatinya bengkok. Masa engkau mau ikut-ikut dunia yang hatinya bengkok? Orang yang di dalam sound doktrin itu lurus. Kalau engkau berkompromi, maka engkau akan ikut-ikutan jadi bengkok. Begitu. Jangan gitu. Lalu sesat. Lihat. Orang bilang, pendeta Wanda ini sedikit-sedikit bilang sesat. Loh, Alkitab bilangnya sesat. Kenapa saya tidak boleh memakai kata yang digunakan oleh Alkitab? Sesat. Kalau memang orang itu sesat, katakan sesat. Nggak usah bilang, oh dia itu memang dia ada benarnya. Oh, nggak bisa dong, saudara. Oh, apa itu ditarik-tarik ulur. Tidak, saudara. Bengkok hati dan sesat hati. Jadi ada dua generasi yang Alkitab katakan di sini. Ada generasi pertama, generasi sound doctrine generation, dan yang kedua adalah generasi yang crook dan twisted, generasi yang bengkok hati dan sesat hati. Pilihan ada di tangan kita. Firman Tuhan sudah memberitahu. Nah, karena kita generasi sound doctrine, maka kita harus memiliki sesuatu untuk tempat kita berpegang kuat-kuat. Dikatakan holding fast, berpegang erat-erat, memiliki tempat berpijak supaya posisi kita tidak tergoncangkan atau tergoyahkan. Maka Paulus katakan satu-satunya posisi itu engkau harus memiliki holding position. Engkau harus holding fast to the word of life. Itu makanya sound doctrine itu adalah position kita atau gaze atau sebuah titik fokus atau sebuah teropong yang selalu kita lihat-lihat. Jadi kita pegang kuat-kuat pada sound doctrine. Jangan tinggalkan firman kehidupan. Benamkan dirimu di dalamnya. Selama kita bersama firman kehidupan, maka kita mampu bercahaya dan bersinar seperti bintang-bintang di langit. Amin. Paulus yang bilang itu, saudara. Tapi ketika orang menjauh dari kehidupan, dari sound doctrine, maka kita akan menjadi apa? Crook dan apa? Twisted. Nah, ini
Kan banyak orang Kristen yang masih begitu. Kenapa? Karena mereka tidak kuat berpegang. Percaya saya, kalau engkau melepaskan sound doktrin, engkau jatuh kepada sisi sebaliknya. Jadi tidak ada posisi netral. Begitu ya. Matius 5 ayat 14 Yesus bilang, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yesus bilang, kita adalah terang dunia. Paulus mengulangi ajaran itu. Bersinar, bercahaya seperti bintang di langit. Bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus. Ya kan ada lagunya itu. Ingat selalu saudara, pokoknya kalau engkau tidak mampu bersinar, maka engkau sedang jatuh di dalam crooked and twisted generation. Jadi cuma itu pilihannya. Kalau engkau tidak ada di sana, maka engkau ada di sini. Tapi kalau engkau ada di sini, engkau ada di sana. Begitu. Tidak ada. Cuma pilihannya situ. Tidak bisa menclok-menclok ke sana kemari. Begitu. Makanya sound doktrin itu panas, saudara. Memang panas, keras. Begitu ya. Begitu ya Pak Ferry ya. Susah begitu. Orang mau mendekat itu takut-takut juga gitu ya. Pak Ferry bilang keras. Itu bukan saya yang keras. Tapi Alkitab yang bilang. Jadi saudara, kita harus fixing our mind to the word of life supaya bisa bercahaya. Begitu. Bagaimana caranya bercahaya? Cuma ketika kita holding fast to the word of life. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi dia bilang apa? Keep a close watch on yourself. Jadi kita mengawasi diri kita. Pengajaran sound doktrin itu yang akan memandu hidup kita. Gitu. Kalau tidak ada sound doktrin pasti ya. Semua kita sudah alami dan banyak orang yang bersuka cita ketika diberitakan tentang sound doktrin. Waktu saya bicara tentang persepuluhan, orang semangat sekali mengikuti. Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Karena rupanya bicara tentang tidak perlu memberi uang kepada gereja. Tapi setelah saya mulai bicara tentang sound doktrin yang sesungguhnya, orang mulai lihat, aduh, ternyata ini sound doktrin ini dalam begitu. Nah, firman Tuhan sebenarnya sound doktrin. Jadi saudara, holding your position. Yohanes 6 ini terakhir saudara. Ayat 66 sampai 67. 67 sampai 69. Sorry, Yohanes 6. 67 sampai 69. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Pasti tahu latar belakang ayat ini. Pada waktu Yesus bicara tentang pengajarannya, orang bilang pengajaran Yesus itu keras. Baca Yohanes 6. Keseluruhan pasal ini engkau perlu membacanya. Kemudian dikatakan banyak murid-murid Yesus mengundurkan diri. Ketika murid-murid mengundurkan diri, Yesus tanya kepada ke-12 murid, bagaimana dengan kamu? Lihat Yesus. Engkau pikir guru Yesus itu, guru kita itu orang yang lembut hati lalu mau, orang Manado bilang ondo-ondo, apa bahasa Indonesianya yaitu ondo-ondo ya. Saya mau cari-cari apa ya namanya ya, itu seperti ayunan itu ditarik kiri kanan, ditarik ya kan. Manjain gitu. Di ondo-ondo apa dimanjain ya. Kita kan kalau ayunan dibuai-buai. Tidak, Yesus tidak membuai, saudara. Engkau pikir karena dia mengasihi, dia adalah orang yang terus-menerus memberikan kesempatan. Tidak, lihat. Yohanes 6 pada waktu dikatakan perkataan Yesus keras, banyak orang tinggalkan Yesus, maka Yesus juga tanya kepada ke-12 murid, "Hei kamu sekarang, kamu mau pergi nggak? Silakan." Lihat saudara, engkau tahu Tuhan kita itu adalah Tuhan yang keras, saya bilang. Bahkan dia pernah katakan, kalau mereka tidak mau dengar Injil, biarlah keadaan mereka jadi lebih buruk. Sama seperti kota Sodom dan Gomora, bahkan lebih buruk. Lihat, Tuhan keras. Kalau soal Injil kita investasikan diri kita. Tapi kalau orang tidak mau mendengar, buat apa?
Lihat, Tuhan bilang sekarang, kamu mau tinggalkan, lihat, aku mengajar seperti ini, masih mau ikut aku? Petrus bilang, oh Tuhan, enggak, kita enggak mau pergi Tuhan, enggak mau pergi, kita tidak mau pergi Tuhan, kita tahu Engkau Tuhan, firman-Mu itu adalah firman kehidupan. Artinya apa? Bahwa kita itu tidak bisa pergi dari Tuhan. Sekuat apapun Tuhan mendidik engkau, mendisiplinkan engkau, firman Tuhan itu iya dan amin. Amin, saudara? Amin. Ada yang di sini sedang pikir-pikir mau keluar dari Tuhan? Jangan, saudara ya. Saudara, Tuhan itu keras, saya mau katakan. Dia akan disiplinkan kita. Lalu kita bilang, oh Tuhan, kalau begini-begini saya merajuk aja deh Tuhan. Nggak usah Tuhan, ikut-ikut Tuhan lagi. Saya keluar aja. Tidak, saudara. Petrus bilang, Tuhan, mau pergi kepada siapa lagi? Tidak ada tempat di mana kita pergi. Karena apa? Karena firman-Nya itu adalah perkataan hidup yang kekal. Sound doctrine. Maka saya mau bilang, sekali engkau mengikuti sound doctrine, jangan pernah engkau melepaskannya. Sound doctrine itu adalah hidup kita. Begitu. Kita tidak punya tempat ke sana kemari. Saya tidak peduli masa lalumu. Saya tidak peduli. Tapi sekali engkau datang pada sound doctrine, saya peduli jiwamu bahwa itulah kebenaran Tuhan. Karena saya juga menemukan sound doctrine itu. Waktu saya temukan, saya senang sekali bahwa itulah firman yang benar. Dan saya tidak mau pergi kemanapun. Sekalipun orang tinggalkan hidup saya. Saya tahu Tuhan akan tetap bersama saya. Iya, harus kata begitu. Amin. Mari coba katakan, sekalipun banyak orang meninggalkan kita, kita tetap sound doctrine. Bukan tetap Wanda Dumais, tidak. Sudah bukan saya ajak saudara ikut-ikut saya, tidak sound doctrine. Saudara. Mari katakan 1, 2, 3. Sekalipun semua orang tinggalkan saya tetap pegang kepada sound doctrine. Ini bukan ajak-ajak saudara ikut gereja. Amin ya saudara. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Saya serahkan kepada Pastor Erna untuk pemimpin doa.